Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik ya, kita mulai pelajaran hari ini. Berdoa dulu Pak Akan, siapkan ketua kelas ya. Marilah sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, absen dulu. Ibu mau absen dulu, siapa yang tidak masuk hari ini? Ya, alhamdulillah dia semua. Oke, kita bisa lanjutkan pembelajaran. Kalian buka buku kalian halaman 53 tentang gerak parabola anak-anak. Silakan. Sembari kalian buka di grup kelas itu ada ibu bagikan LKPD-nya. Kamu buka tentang gerak parabola. Nah, di dalam LKPD ada link video yang ibu bagikan anak-anak. Sebelumnya ibu mau ice breaking dulu ya untuk meningkatkan konsentrasi belajar kalian. Ibu baru membuatnya ini mendadak, kalian fokus konsentrasi supaya bisa melanjutkan pembelajaran. Oke ya, ibu udah bikin ini. Jadi ada dua sisi, ada sisi depan dan ada sisi belakang. Sisi depannya ini ada jam 12 anak-anak. Sisi belakangnya jam 3. Oke ya, mulai ya. Jam 12 dan jam 3. Jam 12 yang depan ibu geser ke mana? Ketiga. Ini jam 12 ya, salah ya. Ini jam 12 ibu geser ke jam 3. Yang belakang jam 12. Ya, jam 12. Paham ya? Konsentrasi ya. Satu lagi, sekali lagi, sekarang yang jam ini ibu rubah sekarang yang depan jam 12 ibu ubah ke jam 9. Jam 6. Oke, udah konsentrasi, kita mulai pembelajaran, yaitu tentang gerak parabola anak-anak. Perhatikan video yang udah ibu bagikan di LKPD kalian. Kita lihat dulu ya LKPD-nya. Tuh gerak parabola. Oke, stop dulu. Nah, yang kalian perhatikan itu adalah lintasannya anak-anak, lintasannya. Jadi yang sebelumnya itu adalah gerak lurus itu adalah lintasannya lurus. Sekarang kita belajar tentang gerak parabola. Lanjut ya. Oke, kita ke tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya ini nanti melalui proses pembelajaran materi gerak parabola dengan menggunakan model kooperatif. Jadi model pembelajarannya nanti menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing. Jadi nanti kalian akan berdiskusi, dibagi kelompok, berdiskusi, terus mempresentasikannya ke depan, membuat laporan. Itu namanya inquiry terbimbing ya. Terus apa yang akan kalian cari? Yang pertama adalah titik terjauh dari gerak benda parabola, satu lagi titik tertingginya. Lanjut ya. Itu dia. Kalian baca dulu apa itu gerak parabola. Ada yang bisa jawab apa itu gerak parabola? Silakan. Saya Ibu. Oke, Vanes, silakan Vanes. Gerak parabola merupakan gabungan antara gerakan benda secara horizontal yaitu mendatar dan vertikal ke atas ataupun ke bawah. Itu dia ya, anak kasih aplaus untuk Vanes. Jadi yang namanya gerak parabola itu adalah perpaduan antara sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya itu untuk GLP, sumbu Y-nya untuk GLBB. Next ya. Nanti kalian bisa lihat di video pembelajaran. Nah ini dia. Ini ada beberapa contoh dari gerak parabola. Ada ya, jadi kemitraan untuk pembelajaran
pembelajaran ini adalah bergabung dengan materi PJOK anak-anak. Jadi gerak parabola ini ada di lintasan bola basket ketika kalian memainkan bola basket, terus ada lintasan bola voli, terus lintasan bola golf sama peluru meriam, terakhir ada lintasan sepak bola. Udah terbayang ya apa itu gerak parabola ya? Jadi lintasannya berbentuk parabola. Lanjut. Nah, oke, mulai dari sini ya. Materi yang akan dipelajari adalah pertama, kalian akan mencari vektor posisinya. Vektor posisi baik itu di sumbu X sama di sumbu Y. Sumbu X-nya nanti akan GLB dan sumbu Y-nya nanti akan GLBB. Nah, dalam pertemuan kali ini kalian belum Ibu ajarkan bagaimana penggunaan rumusnya. Jadi pertemuan kali ini kalian akan melakukan percobaan menggunakan PET Colorado itu dulu. Jadi kalian mencari nilai titik terjauh dari gerak parabola sama titik tertinggi dari gerak parabola itu melalui praktikum melalui PET Colorado ya anak-anak ya. Jadi kalian belum menggunakan rumusnya. Kapan ini penggunaannya? Nanti pertemuan berikutnya, pertemuan minggu ke depan, kalian akan Ibu ajarkan bagaimana menggunakan rumus ini, mengkonvertnya ke dalam rumus. Jadi yang praktikum hari ini kalian akan konvert ke rumusnya. Ini dia tugas kalian menentukan titik tertinggi. Ini ya, lihat ya. Titik tertinggi dari gerak parabola. Dan sama satu lagi adalah titik terjauhnya. Oke, udah terbayang apa yang akan kalian lakukan anak-anak? Silakan buka dulu aplikasi PET Colorado-nya. Kalian bawa HP kan? Oke, nah ada 4 menu di sini. Jadi menu yang akan kalian pilih itu adalah bagian lab, bagian lab. Tuh ya. Tuh di bagian lab ada 2 tabel. Kamu perhatikan LKPD-nya, ada 2 tabel nanti. LKPD tabel pertama itu ada 3 sudut ya, benar ya, 30 derajat, 45 derajat sama 60 derajat. Apa yang akan kalian cari? Pertama tadi jangkauan terjauhnya sama tinggi maksimumnya. Tuh, Ibu ambil contoh misalnya sudutnya adalah 30 derajat. Sini untuk merubah sudutnya ya. Terus inisial speednya itu adalah kecepatan awalnya. Ibu bisa kamu ubah-ubah sesuai kehendak yang ada di LKPD ya. 15 meter per sekon kamu ubah dulu. Nah ini 15 meter per sekon. Terus kita sepakati dulu bendanya yang dilempar itu adalah football, benar ya? Football. Terus gravity-nya 9,81. Udah siap semuanya? Siap. Baru kalian tembakkan. Baru tentukan berapa titik terjauhnya dan berapa tingginya. Kayak gitu kurang lebih. Ada pertanyaan sebelum kalian berdiskusi anak-anak? Ada pertanyaan? Tidak ada. Silakan duduk berdasarkan kelompok. Sebelum kalian duduk berdasarkan kelompok, kita sepakati dulu ya kesepakatan untuk melakukan diskusi ini. Yang pertama, jadi ikutilah diskusi dengan benar ya, dengan baik. Terus kesepakatannya kalian berdiskusi selama kurang lebih 15 menit. Jadi kalian langsung membuat laporan. Laporan terserah kalian. Apakah kalian akan membuatnya dalam bentuk PDF kah? Atau PPT atau dalam bentuk Canva, silakan sesuai minat kalian. Terus nanti pada saat diskusi saling menghargai ya. Jadi kalau satu tampil, yang lainnya menghargai temannya yang tampil ya. Ada lagi tambahan untuk kesepakatan kelasnya? Silakan. Tidak ada. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya.
Manfaatkan waktu 15 menit ini untuk berdiskusi ya, Nana ya. Nah gini, kalian kan satu kelompok ada 6 orang, jadi 3 orang ini melakukan praktek menggunakan pet, 3 orangnya buat laporan. Jadi berbagi tugas ya, 3 orang mencari jawaban menggunakan aplikasi pet tadi, 3 orangnya langsung buat laporan. Silakan, biar cepat ya. Ini 8,26. Kalau ini kan Tingginya usulnya 23. 23. Itu di sudut apa? 30 derajat. 30 derajat. Coba pindah ke 45 derajat. Ya, udah mulai ke ya 30 derajat tadi 23. Silakan kalian berdiskusi. Lagi. Ini ke 60 ya. Coba ke 45. Ini yang paling ini ya. Selesai anak-anak? Selesai? Oke, kalau selesai kalian akan mempresentasikan ke depan. Jadi berbagi tugas dulu untuk hari ini presentasi. Ibu akan menggunakan spin wheel. Kelompok berapa yang akan maju?
maju. Oke, selamat untuk kelompok 4. Silakan kelompok 4. Maju ya, mempresentasikan. PPT udah dikirim tadi kan? Berbagi tugas, siapa yang menjadi moderator? Operatornya silakan ke bagian ini. Operator siapa? Nih, silakan ke sini. Klik aja ke bawah ya. Operatornya silakan. Yuk. Yang lain menyimak. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil yang telah kami diskusikan tadi. Sebelumnya kami mempunyai ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan konsep gerak parabola. Yang kedua, mengidentifikasi pengaruh sudut, kecepatan awal, dan gravitasi terhadap lintasan gerak parabola. Ketiga, menghitung jangkauan, tinggi maksimum, dan waktu gerak rendah. 4. Menarik kesimpulan berdasarkan data hasil percobaan virtual. Sebelum kita memasuki presentasi kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Elsa Nazera sebagai moderator dan rekan saya Kevin Septian. Saya Muhammad Nafal Akbar. Saya Vino Anggara Putra. Saya Amu Natasha. Saya Vina Kamusik. Baik, Sebelumnya kita masuk ke penjelasan gerak parabola. gerak parabola adalah perpaduan antara gerak lurus beraturan GLB pada sumbu horizontal X dan gerak lurus berubah beraturan GLBB pada sumbu vertikal Y, sehingga membentuk lintasan melengkung yang disebut parabola, dipengaruhi oleh gaya gravitasi tanpa hambatan udara. Contohnya adalah peluru yang ditembakkan dari meriam atau bola yang ditendang dengan sudut tertentu. Tetapi bisa kita lihat juga dari sini kami mengambil contoh dari permainan Angry Bird yang dilempar-lempar itu. Baik, lanjut. Pada LKPD yang sudah dibagikan oleh Ibu di PDF. A. Eksplorasi. Pertanyaan 1. Pada sudut berapa jangkauan paling jauh? Jangkauan paling jauh itu berada pada sudut 45 derajat dengan jangkauan 23 meter. 2. Apa hubungan antara sudut peluncuran dan tinggi maksimum? Hubungan antara sudut peluncuran dan tinggi maksimum adalah semakin besar sudut peluncuran mendekati 90, maka jangkauan horizontal berkurang dan tinggi maksimum bertambah. Sebaliknya, sudut lebih kecil mendekati 0 derajat menghasilkan jangkauan lebih jauh tetapi tinggi maksimum rendah. Pengecualian untuk sudut 45 derajat karena ini merupakan sudut yang pas di tengah atau di antara tinggi dan rendah. Baiklah, bisa dilihat dari papan sana, kami telah membuat tabel dari berbagai sudut, dari sudut 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Bisa kalian lihat, kami juga menghitung jangkauan horizontal tinggi maksimumnya. Baiklah, kami akan menjelaskan di atas ini
Pada sudut 30 derajat, jangkauan horizontalnya yaitu 20 meter. Sedangkan tinggi maksimumnya yaitu 2 meter, 70 meter. Dan sudut 45 derajat terdapat 23 meter untuk jangkauan horizontal dan 5,54 meter untuk tinggi maksimumnya. Selanjutnya di 60 derajat terdapat 20 meter untuk jangkauan horizontal dan tinggi maksimumnya 8,26 meter. Oke, baiklah kita masuk ke B, elaborasi. Pertanyaan 1. Bagaimana pengaruh kecepatan awal terhadap jangkauan dan waktu tempuh? Semakin besar kecepatan awal, maka jangkauan horizontal akan semakin jauh karena benda memiliki energi kinetik yang lebih besar. Waktu tempuh juga bertambah sebab kecepatan vertikal lebih besar membuat benda lebih lama di udara sebelum jatuh kembali ke tanah. Jadi, kecepatan awal berbanding lurus dengan jangkauan dan waktu tempuh. 2. Apakah massa benda memengaruhi hasil? Coba ubah massa dan bandingkan. Dalam teori gerak parabola atau tanpa memperhitungkan hambatan udara, massa tidak memengaruhi jangkauan maupun tempuh. Hal ini karena percepatan gravitasi atau G bernilai sama untuk semua benda, sehingga lintasan hanya dipengaruhi oleh kecepatan awal dan sudut peluncuran. Jika ada hambatan udara, barulah massa bisa berpengaruh. Benda yang lebih berat cenderung tidak terlalu diperlambat udara dibandingkan benda ringan. Bisa dilihat dari tabel yang ada di sana. Dan untuk konfirmasi, yang pertama, apa yang terjadi jika gravitasi diubah misalnya dari bumi ke bulan? Jawabannya, jika gravitasi diperkecil, seperti di bulan, lintasan parabola akan lebih tinggi, waktu melayang lebih lama, dan jangkauan horizontal lebih jauh. Kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi lintasan gerak parabola? Ada beberapa faktor utama yang menentukan bentuknya lintasan. Yang pertama yaitu kecepatan awal. Semakin besar kecepatan awal, semakin jauh dan tinggi lintasan. Kecepatan awal juga terdiri dari dua komponen. Yang pertama, menentukan seberapa cepat benda bergerak ke arah mendatar. Yang kedua, menentukan seberapa tinggi benda bisa naik. Yang kedua yaitu sudut peluncuran. Jika sudut lebih kecil dari 45 derajat, lintasan lebih datar, jangkauan lebih pendek, tinggi rendah. Jika sudut besar lebih dari 45 derajat, lintasan lebih curam, tinggi lebih besar, jangkauan lebih pendek. Jika sudut 45 derajat menghasilkan jangkauan optimum paling jauh. Yang ketiga, gravitasi G. Gravitasi menarik benda ke bawah. Semakin besar gravitasi lintasan, makin pendek, tinggi dan jangkauan berkurang. Semakin kecil gravitasi, misalnya di bulan, lintasan makin tinggi dan jauh. Dan yang terakhir ada hambatan udara kalau diperhitungkan. Di dunia nyata, udara menahan gerak benda. Akibatnya lintasan jadi lebih pendek dibanding teori tanpa udara. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya, jangkauan optimum terjadi pada sudut peluncuran 45 derajat. Kecepatan awal memengaruhi jangkauan dan waktu tempuh. Semakin besar kecepatan awal, semakin jauh dan lama lintasannya. Massa benda tidak memengaruhi hasil gerak parabola jika tidak ada hambatan udara. Gravitasi sangat berpengaruh terhadap lintasan. Semakin kecil gravitasi, semakin lama waktu tempuh dan semakin jauh jangkauannya. Baiklah, refleksi dari kegiatan ini yaitu hal yang dipelajari. Sudut peluncuran dan kecepatan awal sangat menentukan bentuk lintasan parabola dan ternyata massa tidak berpengaruh. Pertanyaan, bagaimana cara menghitung lintasan parabola jika ada hambatan udara, misalnya saat bola ditendang di belakang? Baiklah, sebelum kami menutup presentasi kami membuka sesi tanya jawab. Kami silakan. Baik, kami silakan kepada Salsabel. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salsabel Arsi, perwakilan dari kelompok 2, ingin bertanya kepada kelompok 4 tentang tabel A eksplorasi. Kenapa jangkauan terjauh di sudut 45 derajat? Kenapa bukan sudut 60 derajat yang jangkauan terjauh, sedangkan 60 derajat itu merupakan sudut yang terbesar? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Salsabel. Jawabannya akan dijelaskan oleh Shane. Kepada Shane kami persilakan.
merupakan sudut dengan jangkauan terjauh. Itu disebabkan karena titik terkecil alias 30 derajat dengan 60 derajat itu pada saat 30 derajat suatu massa jika dilontarkan dengan sudut tersebut, jarak jangkauannya itu akan kecil dan dengan tinggi yang pendek. Sedangkan kalau misal sudut 60 derajat itu merupakan berada di titik yang tinggi namun dengan jangkauan yang pendek. Sedangkan di sudut 45 derajat merupakan sudut optimum atau titik seimbangan di antara yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi, sehingga bola atau sesuatu yang dilemparkan tersebut akan jauh. Sekian, terima kasih. Baik, apakah apakah ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada, akan kami tutup. Sebelumnya kami ingin meminta maaf jika ada salah kata maupun perbuatan baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Kami mohon maaf dan kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil dari prakteknya menggunakan pen Colorado ya. Kelompok lain nanti Ibu beri kesempatan di kesempatan yang berikutnya ya, di waktu yang berikutnya. Oke. Anak-anak dari kelompok 4 yang maju tadi, menurut kalian kesimpulannya apa? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Silakan. Tadi udah kelompok 4 sudah membacakannya sebenarnya. Bisa diulangi lagi kelompok 4, silakan. Kesimpulannya apa? Jadi ada apa tadi? Silakan. Baik, untuk kesimpulannya, kita mengetahui tentang jangkauan optimum terjadi pada sudut peluncuran 45 derajat. Untuk kecepatan awal mengaruhi jangkauan dan waktu tempuh. Semakin besar kecepatan awal, semakin jauh dan lama lintasannya. Massa benda tidak mempengaruhi hasil gerak parabola jika tidak ada hambatan udara. Gravitasi sangat berpengaruh terhadap lintasan. Semakin kecil gravitasi, semakin lama waktu tempuh dan semakin jauh jangkauan. Oke, terima kasih anak-anak. Itu dia kesimpulannya. Jadi udah bagus itu ya. Jadi ada pertama, massa itu tidak mempengaruhi dari kecepatan jarak jangkauan itu sendiri. Terus yang mempengaruhinya ada dua. Yang pertama adalah tadi kecepatan, yang kedua itu adalah percepatan gravitasinya. Udah bagus semua anak-anak, kalian sudah melakukan hal yang terbaik. A+ untuk kalian semua anak-anak. Oke. Refleksi untuk hari ini, bagaimana menggunakan aplikasi Pen Colorado itu menyenangkan bukan anak-anak? Jadi pemanfaatan digital bisa kalian gunakan untuk pembelajaran juga ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Pertemuan berikutnya Ibu akan mengajarkan kalian tentang penggunaan rumus. Jadi bagaimana mengkonverkannya ke dalam rumus ya. Sekian untuk hari ini. Terima kasih Ibu Airul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.